Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi MI Raudhatus Sibian Beton Menganti Gresik, khususnya kalian yang ada di kelas 3. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan kita semua beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Anak-anak, kali ini kita belajar kembali pada pelajaran akidah akhlak. Tapi sebelumnya mari kita awali dulu dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari dapat menjadikan tambahan wawasan untuk kita, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Baik anak-anak, silakan disiapkan dulu buku tulisnya dan juga buku paket atau LKS dari Akidah Akhlak. Kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, yaitu Ar-Razzaq dan Al-Wahhab. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, apakah arti dari Asmaul Husna itu? Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, yang mana jumlahnya ada sebanyak berapa? Ya, sebanyak 99. Tapi hari ini yang akan kita bahas adalah dua, yaitu Ar-Razzaq dan Al-Wahhab. Ya, jadi Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang baik, yang jumlahnya ada sebanyak 99. Yang pertama adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq berarti Allah Maha Pemberi rizki. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin semua makhluk ciptaannya. Jadi tahu, Allah itu telah menjamin rezeki dari semua makhluk ciptaannya, baik itu hewan, manusia maupun tumbuhan, semua dijamin oleh Allah rezekinya. Bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan rezeki itu? Rezeki yang telah dibagikan oleh Allah tidak mungkin tertukar dengan orang lain. Jadi Allah sudah menentukan bahwa rezeki kita itu sendiri-sendiri. Manusia atau kita hanya dianjurkan untuk berusaha mendapatkannya dengan berbagai macam kemampuan serta keahlian yang kita miliki, ya. Jadi mungkin di antara kita ada yang jadi polisi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi pilot, ada yang jadi sopir, ada yang jadi perawat, ada yang jadi tentara. Berbagai macam bentuk profesi, semuanya itu telah dijamin Allah rezekinya. Jadi tidak mungkin tertukar dengan siapapun. Jadi kita sebagai manusia harus berusaha untuk mendapatkan rezeki itu. Tidak boleh kita hanya berpangku tangan, kita yakin bahwa rezeki itu sudah diatur dari Allah, maka kita tidak boleh hanya berpangku tangan menunggu. Kita harus tetap berusaha. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Quran surat Hud ayat 6 yang berbunyi, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha", yang artinya, dan tidak ada satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Jadi kalau sampean lihat semut itu berjalan, ya, merayap di dinding atau di tanah. Mereka tidak pernah kita terdengar di berita di televisi bahwa ada berita semut itu kelaparan, ya. Karena Allah sudah menjamin rezekinya, dan dengan caranya sendiri-sendiri. Cara semut mencari rezeki jelas berbeda dengan cara kita sebagai manusia mencari rezeki. Cara kambing mencari rezeki juga berbeda dengan cara semut mencari rezeki. Maka sebagai makhluknya sudah sepatutnya kita harus berusaha untuk mendapatkan rezeki Allah. Kemudian tugas kita sebagai makhluk Allah hanyalah diwajibkan selain untuk berusaha, kita juga harus bersyukur kepada Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Karena dengan bersyukur, rezeki kita pasti akan ditambahkan oleh Allah, begitu juga sebaliknya. Seperti yang didalilkan oleh Allah di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, "Wa itta'adzana rabbukum
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang mana artinya, intinya adalah jika kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, maka niscaya Allah akan menambah, melipat gandakan. Begitu juga sebaliknya, jika kita kufur terhadap nikmat Allah, maka azab Allah sungguh sangat pedih. Oke, itu adalah Ar-Razzaq. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Wahhab. Al-Wahhab memiliki arti Maha Pemberi Karunia. Karunia merupakan hadiah yang bebas dari imbalan dan kepentingan. Ya. Akhlak kita terhadap sifat Al-Wahhab. Yang pertama, suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Yang kedua, memberi sesuatu dengan ikhlas. Jadi kalau memberi sesuatu, mari kita belajar, kita berusaha memberikan sesuatu itu dengan ikhlas. Yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Dan yang keempat, hendaknya kita terus-menerus memberi sesuatu kepada orang lain dengan sekuat tenaga. Oke ya. Kemudian sebelumnya saya ingin kembali ke Ar-Razzaq. Ingatlah bahwa rizki yang telah Allah berikan kepada kita, itu kalau kita hitung tidak mungkin kita bisa menghitung. Rizki Allah itu tidak hanya berupa harta, tidak hanya berupa akal, dan juga tidak hanya berupa jabatan. Rizki Allah yang telah diberikan kepada kita banyak sekali macamnya. Misalnya saja air, udara, sinar matahari, sinar bulan, makanan, minuman, buah-buahan, sayuran, dan masih banyak lagi yang lainnya, yang mana kita sebagai makhluknya diwajibkan untuk bersyukur agar kita terhindar dari sifat sombong dan tergolong kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan Al-Wahhab adalah Allah Maha Pemberi Karunia, di mana karunia itu adalah hadiah yang bebas dari imbalan dan kepentingan. Jadi Allah itu kalau memberikan sesuatu kepada kita tidak meminta imbalan apa-apa dan tidak ada kepentingan apa-apa, dan hanya meminta kita untuk bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur, maka insya Allah Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Ini adalah akhlak kita terhadap sifat Al-Wahhab. Oke anak-anak, mungkin materi hari ini cukup sampai di sini. Jadi materinya cukup singkat karena hanya 2 Asmaul Husna. Jadi untuk sebagai tindak lanjut, sebelum dikerjakan ini saya ingin mengulang kembali bahwa hari ini kita belajar 2 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Ar-Razzaq, yang artinya Allah Maha Pemberi Rizki. Dan yang kedua adalah Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi Karunia. Oke anak-anak, untuk selanjutnya silakan dikerjakan uji kompetensi siswa yang ada di LKS halaman 21 sampai 22. Silakan dikerjakan yang Romawi 1 yang pilihan ganda dan juga Romawi 2 yang isian. Jadi Romawi 3 tidak usah. Jadi cukup halaman 21 sampai halaman 22. Baik anak-anak, kiranya itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini tadi ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa dipahami. Dan mudah-mudahan kalian yang berada di rumah senantiasa semangat belajar. Dan mudah-mudahan kondisi pandemi seperti ini segera berakhir agar kita bisa kembali bertatap muka seperti sedia kala. Baik anak-anak, demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker jika keluar rumah, rajin-rajinlah mencuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak dengan orang lain. Baik anak-anak, selamat pagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.